Apakah new normal berarti boleh keluyuran kemana-mana? Mau tahu jawabannya? Bumper dulu. Oke, kembali lagi di Copot Communication Podcast. Iya. Akhirnya selama berbulan-bulan Dit, Copot kembali lagi mengudara. Akhirnya kita comeback. Akhirnya dia terkumpul lagi ya Dit selama Iya. berbulan-bulan untuk Akhirnya. membacakan berita-berita terupdate, terbaru, terkini, Iya, dan terasik. membicarakan ya pokoknya yang sedang terjadi. Oke, betul sekali. Nah, Sekarang ini yang mau kita bicarakan apa ini? Kita akan membicarakan apa? yang lagi sudah kita jalani berhari-hari sih sebenarnya, Iya. yaitu new normal. New normal. Kita akan membicarakan masalah new normal. Baru normal. Iya, normal baru. Oh ya, Normal baru. normal baru. Merujuk ke Wikipedia, kenormalan baru atau new normal ini adalah istilah dalam bisnis dan ekonomi. Biar teman-teman semua bisa lihat juga. Seret. Us. Nggak tahu ya, dari Copot episode pertama itu saya masih inget ada seret-seret gitu, nggak muncul, tidak diedit. New normal adalah sebuah istilah dalam bisnis dan ekonomi yang merujuk kepada kondisi keuangan selesai krisis, resesi dan pandemi COVID. Jadi new normal ini tidak muncul baru ketika COVID aja. Sebelum-sebelumnya sudah ada. Yang penting pandemi, krisis ekonomi. Nah, Iya. ini untuk melindungi orang-orang juga, gitu kan. Jadi new normal ini apa ya? Bukan kembali ke normal, cuman normal yang baru. Nah, jadi banyak hal baru yang harus kita jalani tiap hari. Nah, ini ngomongin masalah new normal ini, starter pack-nya juga. Oh iya, Anda kenapa pakai helm? Nah, Ini dalam ruangan loh. loh, karena kan ini kita menggunakan masker ya, dan Iya. kita menjaga jarak, tidak boleh terlalu berdekatan, dan menggunakan face shield. Itu helm, Pes. Duh, kan kemarin saya ada face shield, cuman di rumah itu punya keluarga, kan nggak enak. Face itu ini. Loh, ini sekalian- pala bapak ini Sekalian head shield. Iya, betul sekali. Ya sudah ya. Pengamanan lebih ya. Iya, tapi ini dilepas boleh ya? Boleh nggak apa-apa. Ini gimmick soalnya sebetulnya. Beban dahi berat tambah helm lagi ya. Nah, kita juga ada beberapa pernak-pernik ya di Iya. sini. Ada Hand singing slicer. oke. Ini tidak ada mereknya ya, sengaja. Sengaja. Dan ada hand singing slicer lagi. Ini hebatnya bisa gini. Wah, hebat sekali. Berarti tidak perlu melakukan banyak Ini sentuhan apa? ya? Ini apa ini? Ini udah megang. Oh iya. Nah. Kan nanti banyak sentuhan. Iya, ini udah tinggal semprot aja. Yang ketiga jangan lupa tetap minum air putih. Minum air Bawa putih. kemana-mana, ini penting banget. Iya, Jaga ini. kesehatan. Yoi. Gitu. Nah, Apalagi kalau minumnya, dah. tidak boleh menyebut merek. Iya. Oke. Masuk ke new normal ini kita ada berita ya. Banyak Ada banget. berita. Ya ini kita membicarakan kenapa sih kok ada new normal, pasti karena ada krisis ekonomi. Nah, Nah. ini akan ada berita masalah krisis ekonomi tentunya. Efeknya ke ekonomi pasti. Iya pasti. Nah, Coba berita pertama siapa ini? saya dulu aja. Oke, langsung dibawakan dong beritanya dong. Oke. Berita pertama dari republika.co.id. Iya, Republika ya, Republika. Oke, ini berita tentang pandemi COVID-19. 4.011 buruh kehilangan pekerjaan saat pandemi COVID-19. Ya Allah, ini sangat-sangat sedih sih. Ini tentu sangat miris ya. Tidak, ini kalau dari lingkup buruh ada 4.011. Selain buruh tentu lebih banyak lagi ya. Iya. Karyawan yang di PHK, dipekerjakan di rumah, dan yang belum dibayar gajinya bahkan dan sudah di PHK. Gajinya dipotong juga ada. gitu. Ada itu kakak saya juga kayak gitu soalnya. Nah, ini dari Republika Jakarta bilang Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia menilai tahun 2020 merupakan tahun yang paling berat bagi para buruh. Menurut Presiden KSBSI Eli Rosita, Omnibus Law dan COVID-19 membawa permasalahan yang serius bagi buruh saat ini. Eli mengatakan pada pandemi COVID-19 saat ini sudah ada 70.000 buruh yang terkena dampak. 70.000 banyak. Waduh. 4.011 buruh kehilangan pekerjaan atau pemutusan hubungan
kerja atau PHK. Selain itu, ia juga menghimbau kepada para buruh yang lainnya untuk segera melakukan dialog dengan pimpinan perusahaan terkait permasalahan saat ini. Dia berharap agar perusahaan jangan memutuskan secara sepihak tanpa mendiskusikan terlebih dahulu dengan para buruh. Nah, itulah ya, semoga dengan adanya krisis ekonomi ini ya semoga rezeki-rezeki kita dipermudah ya Iya. oleh Yang Maha Kuasa. Oke. Dan selain itu, nah, ini kan dalam lingkup buruh ya. Nah, kalau dalam Pekerjaan. lingkup mahasiswa, tentunya ini menjadi dilema dong. Iya. Pasti mahasiswa juga mengalami kesulitan, kesulitan ekonomi dong. Apakah ada berita tentang kesulitan ekonomi? Iya, apa namanya? Pasti orang tua ini resah antara mereka nggak bisa menghidupi keluarganya atau membiayai anaknya kuliah. Nah, itu dia. Udah berat di pekerjaan, aduh gimana nih membayar kuliah anak? Pasti bingung. Tapi ada berita gembira. Kabar gembira. Dari Mendikbud Nadiem Makarim, resmi potong biaya kuliah untuk semua kampus negeri dan swasta karena memahami syarat-syarat Salah tuh. Salah. Pahami syarat-syarat ini jika ingin mendapatkannya. Oke, kita baca. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud atau Kemendikbud memberikan keringanan biaya kuliah bagi mahasiswa yang terdampak COVID-19. Ya, ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020. Nah, Kemendikbud mengapresiasi kesepakatan Majelis Rektor PTN yang telah bergerak bersama bergotong royong meringankan beban adik-adik mahasiswa. Dan ini bantuan akan berupa uang ya. Bantuannya berlaku bagi semester 9 mahasiswa program sarjana dan semester 7 mahasiswa program diploma 3. Itu. Dan mahasiswa-mahasiswa yang sudah tinggal menunggu lulus nanti tidak perlu membayar UKT. Begitu. Nadiem menegaskan langkah Kemendikbud ini sebagai upaya mengurangi beban mahasiswa yang terdampak krisis COVID-19 gitu. Jadi ada solusi nih dari pemerintah. Ya, ini ada Terima kasih pemerintah. Terima kasih Pak Nadiem. Oke. Itu dia. Pokoknya bantuannya ini tidak hanya di ini loh, di mahasiswa. Jadi kan ada program Kartu Indonesia Pintar yang kemarin sempat ada pro kontra lah. Ya. Itu saya kemarin sempat lihat ada pencairan dana juga untuk teman-teman sekolah dasar sampai SMA itu juga ada dengan nominal yang tentu beragam dong. Tidak mungkin sama semua karena jenjang pendidikan makin sama, makin tinggi ya tentu makin mahal. Oke. Jadi selamat bagi mahasiswa yang sudah dapat keringanan dari pemerintah. Semoga ini bisa dapat membantu mahasiswa itu sendiri atau orang tua. Dan tentu semakin memacu semangat ya. Iya. Selanjutnya ada Ini, berita. Nah, menghadapi ini setelah kita menghadapi krisis ekonomi dan ada bantuan pemerintah. Nah, kemarin ini membicarakan masalah new normal. Ada banyak sekali pro kontra dari new normal. Ada yang bilang kemarin salah satu yang kontra adalah ada katanya pemerintah ini kurang transparansi dalam penyampaian data. Iya. Sejauh ini saya kemarin sempat lihat di beberapa data yang dihimpun WHO itu yang masuk standar data WHO itu Jakarta, karena Jakarta terlihat sangat transparansi. Nah, dan pemerintah lain masih tanda tanya. Kalau diulik lebih dalam ya kita kurang tahu juga ya. Semoga kita semua harusnya saling erat bekerja sama untuk menghadapi COVID-19 ini. Nah, untuk menghadapi COVID-19 kita tentu punya pola hidup yang baru dong. Ini normal baru, ya kan? Normal baru, dan kemarin sempat ada kabar bioskop akan dibuka. Oh iya? Kalau nggak salah tanggal 29 Juli kalau nggak salah atau 28. Oke. Nah, dan ini ada berita dari tempo.co. New normal, Wisnu Tama pastikan protokol kesehatan di bioskop. Wisnu Tama ini Kementerian ini Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nah, jadi pokoknya nanti di bioskop itu jadi buka tidak asal buka, nanti akan ada protokol kesehatan, penyemprotan ini dan lain sebagainya. Dan kalau yang sering lihat mungkin nanti akan ada beberapa bioskop yang loketnya itu ada pembatasnya dan tempat duduknya ini bersilang-silang. Jadi kayak tempat duduk ngantri di ATM atau di mana gitu, di bank itu. Jadi selang-seling ya? Iya, selang-seling. Jadi untuk antum-antum yang mempunyai rencana berjalan bersama gebetan tidak bisa. Hentikan, sudah waktunya bertobat. Ayo kita kembali. Iya. Ini contoh kursi yang ada di bioskop. Iya. Seperti itu.
Sangat keren sekali saudara-saudara. Nampaknya. Nah, beritanya apa nih? Nah, beritanya Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kepala Badan Daya Wisnu Tama memastikan semua bioskop wajib menerapkan protokol kesehatan dengan baik sesuai yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ya, jadi nanti jangan tiba-tiba kata Pak Wisnu Tama ini kemarin jangan tiba-tiba dibuka tapi belum ada sosialisasi dengan baik. Jadi harus disosialisasi secara merata dan menyeluruh biar tidak ada bioskop yang beda kebijakannya di antara bioskop sini dengan bioskop sini. Betul sekali. Ya, semoga dengan dibukanya bioskop mungkin bisa membantu memperbaiki sektor ekonomi terutama di para pekerja film tentunya ya. Oke. Udah beritanya? Oh, masih ada lagi. Itu sudah beritanya dan selanjutnya kita akan membicarakan masalah tentunya pola hidupnya dong. Pola hidup ya. Tadi Karena kan ini adalah new normal gimana? Terus pola hidup yang harus kita terapkan selama new normal itu. karena mau nggak mau sih ya, walaupun ada COVID-19 ini, kita nggak bisa diem aja gitu loh. Iya. Mau nggak mau kita harus kerja, harus sekolah, harus melakukan perjalanan di luar. Yoi, Yang betul pasti sekali. kita harus tetap melindungi diri. Dan kita akan kembali ke pertanyaan awal, apakah ketika new normal kita boleh keluyuran? Tentu saja tidak. Tidak boleh. Kita akan tetap seperti ketika PSBB ya. Kita akan tetap keluar seperlunya aja, jangan Iya. memaksakan diri. Kita juga harus lebih Jangan waspada hanya karena lagi. alasan aku bosan, aku perlu udara segar. Aku tidak punya uang. Nah, itu saya. Saya juga. Aku perlu udara segar itu, Anda tinggal keluar kamar berdiri itu sudah udara segar. Iya. Kok malas nyalain AC? Iya, Mas. pokoknya gitu ya. Kita juga harus menjaga pola kesehatan dengan berolahraga, menjaga pola makan dan pola tidur. Tidur tepat waktu ya. Iya. Tidak perlu lagi scrolling menunggu chat yang tidak pasti. Wah, ini Jangan begadang bucin. Aduh. begadang mengerjakan tugas boleh, cuman kalau kita bisa mengerjakan lebih dulu kenapa harus begadang? Nah, betul sekali itu. Gitu ya. Iya, Pokoknya setuju. Kita harus menerapkan pola hidup sehat dengan olahraga. Seperti yang kita sudah siapkan di sini, Iya. ada beberapa pernak-pernik Iya, kita COVID-19 juga menggunakan hand singing slicer. dan hand semprot styler. Nah, ini juga tentu untuk menjaga kebersihan tangan kita dan juga di kampus saya ini ada kompetisi futsal ini dan sebagainya. Ini tentu untuk menjaga stabilitas imun. Iya. Dan juga ada stabilitas iman juga. Kita harus tetap menjaga ibadah. Betul sekali. Betul sekali. Itu saja teman-teman. Ini kemarin sempat ada berita masalah new normal ini. Katanya new normal diganti. Jadi apa? Diganti dengan adaptasi kebiasaan baru. Ya. Sangat penting sekali ya kayak gini. Bukankah itu sama saja? Beda, bro. Nah, jadi Ya sudah. juru bicara COVID-19 ini ada berita dari kompas.com. Oke. Juru bicara COVID-19 Ahmad Yuryanto mengatakan istilah new normal yang sering digunakan sama pandemi adalah diksi yang salah. Oke, terus yang baru Karena benar apa? yang benar adalah adaptasi kebiasaan baru. Mantap. Sebetulnya. Terima kasih informasinya. Terima kasih Pak Ahmad Yuryanto sudah menerjemahkan new normal bagi masyarakat. Sebetulnya tidak ada bedanya. Tidak ada. Tidak ada. Iya, yang penting itu stay safe, stay healthy, tetap jaga kesehatan teman-teman semua. Ini new normal bukan berarti kita bisa keluyuran kemana-mana, terserah kita. Kita harus Betul. tetap menjaga kesehatan. Harus tetap stay positif. Pasti. Karena kalau stay negatif nanti terganggu. Sangat tidak nyambung. Iya. Sampai kita jumpa lagi di Cokos Cokos. selanjutnya. Saya Aditya. Saya Zen. Kami pamit undur diri. Dadah. Iya.